Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya Sesartinanta, NIM 2101012013015 dari kelas D Rekayasa Nilai akan memaparkan laporan rekayasa nilai perbaikan transportasi pada State Road 826 atau Palmetto Expressway. Deskripsi proyek. Nama proyeknya adalah Palmetto Expressway dengan panjang proyek mencapai 6 mil. Waktu studi VE dilakukan pada 14–18 Mei 2012. Yang melatar belakangi adalah jalur SR 826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade Country. Tujuan dari proyek adalah untuk menambah 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuannya adalah dari jalur cepat ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR 826. Tujuan dari VE sendiri adalah dalam rangka meningkatkan capital cost, constructability, kemudahan perawatan lalu lintas, meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, memberikan ringkasan kondisi existing, kemudian mendokumentasi tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis lingkungan dan sosial lainnya yang berkaitan dengan konsep desain gambar. Beberapa isu yang dipertimbangkan dalam melakukan VE studi adalah tidak ada hak jalan tambahan, yang kedua bersinggungan dengan sumber gas alam, terkoneksi di setiap ujung, yang keempat tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan, yang kelima jalan layang NW 103, kemudian jalan layang NW 25, serta jadwal yang padat. Kita bisa melihat lokasi dari proyek. Yang berwarna ungu ada SR 826 dan hijau di persimpangan ini ada I75. Jadi proyeknya ada di sini. Hasil dari studi VE. Tim VE awalnya menghasilkan 31 dan 9 ide yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja VE. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dengan mencapai yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi untuk meningkatkan operasi. Tim VE kemudian mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Jadi 40 ide ini dikerucutkan menjadi 6 ide. Kemudian ada tabel rekomendasi studi VE, ada rekomendasi nomor 6, 13, 16, 19, 22, dan juga 23, yang penjelasannya akan dipaparkan pada slide berikutnya. Dalam metodologi penelitian, ada 3 proses. Yang pertama, persiapan prastudi, yang terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumentasi, pengumpulan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, serta menyusun data proyek menjadi model biaya. Yang kedua, ada studi workshop VE, yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi, fungsi, dan analisis biaya, fase kreatif, fase pengembangan, dan juga fase presentasi dan pelaporan. Dan yang terakhir ada pasca studi VE, yakni dengan mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada si pembuat laporan akhir. Berikut ada tabel peserta workshop dan informasi proyek. Tujuan dari workshop ini sendiri adalah untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering. Kita bisa melihat nama-nama partisipannya ada di sini, kemudian perannya pada proyek apa, kemudian perhubungannya tergabung dalam grup atau distrik di mana. Kemudian ada data ekonomi, permodelan, biaya, dan estimasi. Analisisnya di tahun 2012, 30 tahun,
dan terdapat diskon rate sebesar 5%, mengalami inflasi sebesar 3%. Diagram fast yang digunakan untuk melakukan value engineering pada proyek, kita bisa melihat diagramnya di sini. Kemudian kita bisa melihat high order-nya ada improve loss, basicnya ada add lines, kemudian low order-nya ada determinant needs, berikutnya ada design object, ada safety regulation, kemudian all the time function-nya ada educate official dan minimize maintenance. Kemudian recruit secondary function ada beberapa di sini, kita bisa melihat pada diagramnya. Selanjutnya ada evaluasi. Pada fase kreatif, pemunculan ide dilakukan dengan cara brainstorming. Ide-ide yang muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama oleh tim VE. Terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk evaluasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal, kedua, kemudahan konstruksi, ketiga, perawatan di masa mendatang, keempat, dampak pada penjadwalan, kelima, operasi lalu lintas, 6, pemeliharaan kontrol lalu lintas, ketujuh, membutuhkan variasi atau pengecualian, kedelapan, memenuhi variasi atau pengecualian, dan yang terakhir ada dukungan publik. Pada rekomendasi, yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun oleh tim studi VE antara proposal tim studi VE dengan konsep asli perancang. Gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan dievaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Selain itu, jika diperlukan, sketsa dan perhitungan juga ditampilkan. Dan yang pertama ada rekomendasi nomor 6, yakni dengan memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalur penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Ini ada jalur 4+1, kita bisa melihat pada sketsa berikut. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, yakni 4 bulan setelah pemberitahuan berlanjut, kemudian mengurangi dampak karena konstruksi jalan I-75 dengan mengisolasi mengelola perjalanan pada gerakan terberat. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan infrastruktur atau jalan yang ada dengan cara semula yang dimaksudkan. Kerugian yang ditimbulkan adalah kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang terdampak lebih lambat, jalur terkelola tunggal, belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Dan yang kedua ada pemeliharaan delineator yang bermasalah. Pendapatan potensial minimumnya adalah mencapai 5,36 juta dolar. Untuk rekomendasi selanjutnya, ada rekomendasi nomor 13, yakni dari jalan NW36, meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Berikut ada sketsa yang ditampilkan. Ini juga bagian dari sketsa. Kemudian keuntungan dan kerugian. Keuntungannya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki ke kedua arah lampu lalu lintas. Kemudian operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatan akan sangat meningkat. Dan yang terakhir akan terjadi tanggap darurat yang akan meningkat secara signifikan karena adanya pendapatan tambahan. Kerugian yang ditimbulkan adalah peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Kemudian rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Kemudian sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasikan pelebaran. Dan yang terakhir ada rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2
pergeseran MOT tambahan atau subfase. Nilai tambahnya mencapai $1.282.000. Berikutnya ada rekomendasi nomor 16, yakni pada persimpangan I-75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu penopang panjang sepanjang 10-12 kaki. Berikut ada sketsa dari desainnya. Kemudian kita bisa melihat keuntungan dan juga kerugian yang didapat. Keuntungannya yang pertama meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Kemudian operasi lalu lintas atau aliran kecepatan akan sangat meningkat dan juga pendapatan bertambah. Kerugian yang akan dialami adalah akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan dapat mempengaruhi perizinan atau perlu dikoordinasikan dengan badan perizinan. Nilai tambahan potensialnya adalah sebesar $3.428.000. Selanjutnya ada rekomendasi nomor 19, yakni antar jalan NW74 dan jalan Okekobe, perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan yang masuk ke Okekobe. Keuntungan yang didapat adalah meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki menjadi 12 kaki, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasional jalur yang dikelola, meningkatkan lebar sama, kemudian kerugiannya ada peningkatan biaya, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nilai tambah potensialnya mencapai $7.632.000. Kemudian rekomendasi selanjutnya ada rekomendasi nomor 22 pada seksi 5 buat crown dan strip beam sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pekerjaan ulang, juga perpanjangan jalur ke utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Berikut ada sketsanya. Keuntungannya lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang dan juga pendapatan publik yang kurang negatif dengan konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya ada menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Penghematan biaya potensial mencapai $940.000. Selanjutnya ada rekomendasi nomor 23, yakni dengan tambahan balas kecepatan variabel ke General Purpose Lanes. Keuntungan yang didapat adalah meningkatkan operasional dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Yang kedua, peningkatkan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil. Dan yang terakhir adalah memberi kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya, peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Dan yang kedua, konsep baru untuk wilayah dan penerima publik. Nilai tambah potensial mencapai 2 juta hingga 5 juta dolar. Sekian presentasi dari case 7 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.